Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat alam semesta yang luar biasa. Ada gunung yang berwarna hijau, ada juga bukit yang berwarna keabu-abuan. Kita lihat alam semesta yang luar biasa yang ada di belakang saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa salah satu nama atau gelar dari Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam? Atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai Sefaot atau Yahweh Sefaot. Yahweh Sefaot atau Adonai Sefaot memiliki arti yang sangat luar biasa, yakni Tuhan semesta alam. Di dalam Yesaya pasal 31 ayat 5 sampai ke 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi, menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Nama Adonai Sefaot itu berarti memang Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta. Adonai Sefaot juga berarti Dia yang berkuasa atas alam semesta. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita Adonai Sefaot itu secara konkret ada pada satu pribadi, yakni Yesus Kristus Tuhan. Matius 28 ayat 18 firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa Dialah Yesus yang adalah Adonai Sefaot, Tuhan semesta alam. Ketika kita memuji menyembah Dia, ketika kita memutuskan untuk menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan, Dia adalah Tuhan yang melindungi kita, menyelamatkan kita, memelihara kita, bahkan menjauhkan kita dari celaka, upah dosa yang adalah maut itu. Dialah Adonai Sefaot, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita terus teguh beriman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup di dalam pertobatan. Karena Allah yang kita sembah, Adonai Sefaot, Dialah Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bulan Natal sudah tiba, penuh dengan sukacita karena sungguh-sungguh Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Di bulan Desember ini saya mengambil subtema God's Ambassador, utusan Allah. Siapakah utusan Allah yang terpenting dalam hidup kita? Yesus Kristus tentunya. Allah itu roh. Dia tidak dapat menyelamatkan manusia, Dia roh, manusia daging. Sama dengan bagaimana seekor burung yang masuk dalam satu perangkap ingin diselamatkan oleh manusia dengan memberitahu dengan bahasa manusia. Tidak mungkin, bukan? Bagaimana caranya? Maka manusia itu harus bisa berbahasa burung, bisa pakai rupanya burung sehingga dia bisa menolong. Seperti itulah Allah mengutus manusia. Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan, tetapi mengambil rupa manusia supaya Dia dapat menyelamatkan kita. Dia dapat memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. God's Ambassador. Untuk sungguh-sungguh mewartakan kehadiran Kristus di atas muka bumi ini, Tuhan juga memakai utusan-utusan dari tingkat level yang tinggi, kaya, punya jabatan, yaitu orang Majus. Ataupun yang lemah, yang rendah, yang miskin, yang tidak diperhatikan orang Majus. Mereka adalah utusan-utusan Allah. Mewartakan berita Natal bahwa hari ini telah lahir Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga ingin memakai kita semua, saudara dan saya, untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam bahasa, biarlah kita boleh bersukacita karena kalau kita bisa melayani Tuhan, itulah satu anugerah. A
Amazing Grace. Mari kita menyiapkan hati kita, perjalanan hidup kita, untuk kita boleh menjadi God's ambassador. God bless you. Merry Christmas. Puji Tuhan, selamat siang saudaraku, Shalom. Waduh, mana nih? Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan di atas, katakan Shalom. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Untuk jemaat Tuhan yang mengikuti dari YouTube juga Shalom, selamat beribadah. Mari siang hari ini kita naikkan syukur kita dari hati kita karena Tuhan sudah memberkati kita dan keluarga kita sepanjang minggu ini dengan berkat-berkatnya yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami sukacita Tuhan dalam menjalani setiap hari kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami yang hadir di tempat ini maupun yang dari rumah Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kami mau datang menyenangkan hati-Mu, kami mau datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang melayakkan setiap kehidupan kami. Kami berdosa Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kiranya siang hari ini hidup kami Tuhan boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, ketika kami datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mau bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kau yang percaya, dan setiap kau siap datang menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan selidiki setiap hati kami. Mari sama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan
kami Tuhan. yang tak pernah habis. Di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari jemaat Tuhan sama-sama berdiri, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami melayani dan mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Saya mengundang adik-adik Minggu Ceria maju ke depan, kita akan doakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya, angkat tangannya. Kita akan menyembah Tuhan, akan berdoa untuk kita masuk ke kelas. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita arahkan tangan kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami ini Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Engkau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami membawa mereka ke dalam firman-Mu, mereka akan memiliki masa depan yang terbaik dalam kehidupannya mereka. Tuhan berikan Tuhan kemampuan dalam fisiknya mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang mampu belajar dengan baik, yang memiliki hikmat-Mu Tuhan. Tuhan jadikan anak-anak ini anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Di dalam setiap perjalanan kehidupannya, Engkau akan menjadikan anak ini penjala manusia Tuhan, yang mampu mencari jiwa untuk menyelamatkan mereka masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan anak-anak ini mereka dengar-dengaran, mereka memiliki kepekaan akan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dalam kehidupan mereka, mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak ini akan menjadi generasi-generasi penerus orang tuanya yang membanggakan, generasi-generasi penerus Happy Family Center yang benar-benar cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami membuat dalam doa untuk kakak-kakak yang akan mengajar. Biarlah Tuhan menaruh firman-Mu dalam kehidupan kakak-kakak ini, supaya apa yang diajarkan mereka ini benar-benar sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat Tuhan, yuk angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu tinggi siang hari ini kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan, katakan glory, glory, glory.
katakan Gloria. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau sambut kelahiran Tuhan kita. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Katakan Gloria sama-sama. Sama-sama memuliakan Tuhan kita yang sudah lahir bagi kita semuanya. Sekarang katakan tinggi-tinggi dalam surga jemaat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Tinggi-tinggi dalam surga, nyata Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Katakan Gloria. Dengan sukacita menyambut kelahiran Tuhan kita. Katakan dari pulau dan benua, semuanya menyambut Dia. Jemaat HFC Kota sama-sama katakan. Oh dari pulau dan benua terdengar selalu. Apa yang terdengar saudaraku? Lagu pujian semua bagi nama. Lambaikan tangan dulu. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Sambil bertepuk tangan katakan Gloria yuk. Mari nyanyikan jemaat HFC Kota. Sambut Dia Raja kita. Lebih lagi katakan Gloria. Mulia Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Juru selamat kita telah lahir bagi kita yang percaya, katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi dong bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sudah siap lebih lagi menyambut kelahiran Raja kita? Dia lahir untuk kami, Dia mati. Mari sama-sama nyanyikan. Dia mati bagi kami semua.
Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang jadi dengan manusia. Katakan Dia Yesus sobat. Sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dari awal katakan Dia lahir. Dia lahir untuk, katakan Dia bangkit. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yuk sama-sama katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yes. Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Mari sama-sama bertepuk tangan bersukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan lahir bagi setiap kami. Tuhan menebus dosa kami. Katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk, katakan Dia bangkit bagi kita semuanya saudaraku. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus. Katakan sekali lagi, Dia itu firman Allah saudaraku. Katakan, Dia itu. Oh, Dia yang menjadi sama dengan kita, dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, terlebih Dia lahir di dalam hati kita dan hidup kita, amin. Oleh sebab itu kita adalah baitnya Tuhan, kita adalah mezbahnya Tuhan. Mari saat siang hari ini kita datang, lebih lagi dalam penyembahan kita kepada Tuhan, menyiapkan hidup dan hati kita untuk benar firman Tuhan. Ini kami Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur
jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari saudaraku dengan penuh kerinduan hatimu sama-sama katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku, Kau Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas perbuatan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku Saudaraku, biarlah siang hari ini bukan sekedar pujian, tapi benar-benar kau nyatakan, kau imani bahwa engkau mau jadi berkat bagi bangsamu, jadi berkat bagi kota di mana engkau tinggal, jadi berkat bagi sekeliling engkau, orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Sebab engkau adalah baitnya Tuhan, sebab engkau adalah mezbah doanya Tuhan. Yang percaya, mari angkat kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi, nyatakan kerinduanmu Tuhan. Ini kami, jadikan kami Tuhan bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah bagi keselamatan. Sekali lagi jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Keselamatan bangsaku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah jemaat Tuhan bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Lebih lagi nyatakan, jadikan aku yang kudus
bagi keselamatan, bagi keselamatan. Katakan bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Mari kita sembah Tuhan siang hari ini saudaraku. Oh Tuhan, jadikan kami bait suci-Mu Tuhan, jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Kami rindu kami menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Mari datang sembah Dia, saudaraku. Sembah Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan datang kepada Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu setiap penyembahan kami boleh Engkau dengarkan Tuhan, menjadi pujian yang manis, menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh Yesus. Biarlah siang hari ini hati kami datang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Kerinduan kami menyenangkan Tuhan. Kerinduan kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh, I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises.
greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Engkau akan diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Tuhan berbicara, saudara, kepada beberapa orang yang sungguh Tuhan mau minta adalah ketaatan. Jika engkau taat, ini janji firman, keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika engkau menaruh kebenaran dalam Yeremia pasal 38 ini. Ada orang-orang yang sedang membutuhkannya, biar Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami merendahkan diri kami, untuk kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Sucikan, kuduskan pikiran kami, hati kami, telinga kami, mulut hamba-Mu Tuhan. Perbuatan kami, suci kuduskan, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Dengan urapan yang baru turun atas setiap kami. Setiap kuasa setan iblis yang ingin mencuri firman, membuat kami tidak bisa konsentrasi terima firman. Dengan sehati kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember. Cepat sekali ya, tahun 2022. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah ya di HFC kota ini, welcome. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti melalui live streaming, selamat bergabung dan saya merindukan untuk kita boleh hadir secara onsite ya. Apalagi Sabtu depan kita udah masuk Christmas Eve, malam tahun baru, malam Natal, ya. Dan tanggal 25 Desember adalah ibadah dan perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara, untuk tema di bulan Desember ini, saya memberikan tema adalah God's Ambassador. Ambasador atau utusan duta-duta besarnya Tuhan. Nah, hari ini kita akan fokus dan belajar dari seorang utusan yang dipakai untuk membuka jalan bagi Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya ada satu aja, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya beri tema hari ini adalah Man of Destiny. Seorang yang memang sudah ditetapkan, ya. Nah, mungkin ada orang bilang ditakdirkan gitu ya, untuk benar-benar saudara menjadi alat Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara sekalian? Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian Tuhan juga menetapkan bagi setiap kita yang mau menerima firman Tuhan. Bagi kita yang mau saudara untuk mengakui Yesus sebagai Kristus sebagai juru selamat, dia pasti diselamatkan. Nah, hari ini kita akan lihat sudah dari kehidupan Man of Destiny dari Yohanes Pembaptis ini. Mari kita melihat saudara di bagian yang pertama
bagaimana peran orang tua yang rohani itu menentukan loh. Khususnya ketika Tuhan menetapkan man of destiny, woman of destiny. Bagaimana peran orang tua yang rohani itu betul-betul saudara sangat-sangat dibutuhkan sekali. Mari kita membaca dasar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dan ayat 6. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi sudah dari 2 ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih satu pasang suami istri. Yang suami bernama Zakaria, seorang imam. Dan istrinya Elisabet dikatakan keturunan dari Imam Harun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya bagaimana mereka sudah tua, tidak dikaruniai anak. Dan pada zaman itu sudah kalau seorang istri, seorang wanita tidak punya anak, maka biasanya seorang suami akan mengambil perempuan lain demi supaya mendapatkan anak. Contohnya suami dari Hana ya, Elkana, dia pun saudara mengambil istri lagi demi mendapatkan anak. Tapi menarik sekali Zakaria seorang imam. Dia membiarkan saudara, dia mungkin menjadi pembicaraan banyak orang, bahkan pembicaraan imam-imam rekannya. Saya membaca sudah dari beberapa penafsir berkata bahwa Zakaria dan Elisabet ini memilih tinggal di satu daerah yang sepi, yang terpencil. Tidak seperti imam-imam yang lain mereka memilih di tengah-tengah keramaian. Mungkin salah satu saudara alasannya ya karena kalau di tengah keramaian wah tetangga kiri kanan pasti ngerasani ya. Kenapa ini udah imam melayani Tuhan enggak punya anak? Wah jangan-jangan ada dosa apa ini? Nah ya saudara kita seringkali enggak bisa mengelak ya tinggal di kota besar di tengah kerumunan orang banyak. Waduh sering dirasani tetangga. Apalagi kalau saudara udah jadi janda muda lagi. Wah orang bisa membicarakan. Apalagi kalau saudara mungkin juga seorang yang kelihatannya waduh single tapi kok pulangnya malam terus. Nah ya tanpa mencari tahu berapa banyak orang seringkali memberikan satu atribut-atribut atau omongan-omongan yang gak enak. Nah saudara Zakaria bersama dengan istrinya, Zakaria memilih tidak menikah lagi. Dia memfokuskan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang imam. Walaupun pastilah, menurut saya pasti, ada banyak omongan-omongan tentang dia. Arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat. Bagus sekali ya, so bisa pilih nama ini menjadi nama diri atau besok-besok punya anak, cucu. Zakaria ya bisa dipanggil Zek ya atau apa aja Zakaria. Sedangkan Elisabet memiliki arti janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan kita melihat bagaimana kedua orang yang sungguh-sungguh memfokuskan hidupnya melayani Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca dikatakan keduanya hidup benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Taatnya taat, sungguh-sungguh taat tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara itulah yang menguatkan mereka. Walaupun Elisabet sudah tua, dia mandul, tidak punya anak. Rupanya mereka pasti berdoa juga meminta kepada Tuhan memberikan keturunan. Nah pada suatu hari saudara ketika Zakaria sedang bertugas di dalam bait suci. Saudara dikatakan bahwa
ada kurang lebih ribuan imam yang diberi tugas dalam 1 tahun secara bergantian. Dan satu imam hanya masuk dalam 1 tahun 2 kali aja. Untuk saudara membakar dan membawa ukup-ukupan di hadapan Tuhan. Next slide-nya. Pada suatu kali ketika Imam Zakaria ini bertugas dalam bait suci, membawa ukup-ukupan bau-bauan yang harum di hadapan Allah, datanglah malaikat Gabriel. Minggu pertama saya bicara ya soal pelayanan malaikat ini. Jadi saudara, 2 nama aja yang disebut sekian banyak malaikat, ada ribuan laksa, wah banyak sekali. Tetapi yang disebut dalam Alkitab hanya Gabriel dan Mikael. Jadi saudara sekalian, Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Dan di dalam Lukas 1 ayat 13, malaikat Gabriel ini memberikan janji bahwa istrinya yang mandul itu akan melahirkan anak. Dan haruslah anak itu dinamai Yohanes. Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan juga arti nama Yohanes adalah Tuhan yang pemurah. Ya. Jadi sudah semua nama, walaupun nama Yohanes ini tidak lazim ini ya bagi orang-orang Yahudi, tapi Tuhanlah yang memberi nama itu dari sejak dalam bahkan sebelum Elizabeth hamil. Dan Injil Lukas pasal 1 ayat 15, bahkan Tuhan sudah berbicara saudara bagaimana Yohanes Pembaptis kelak. Dikatakan saudara dia akan penuh Roh Kudus sejak masih dari dalam rahim ibunya. Ketika kandungan Elizabeth 6 bulan, Tuhan berbicara kepada Maria ya sebagai satu tanda juga saudara bahwa dia betul-betul mengandung dari Roh Kudus. Inilah sebagai tanda bahwa Elizabeth saudaramu itu sedang mengandung di masa tuanya. Kandungannya 6 bulan. Jadi saudara, beda Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus usianya 6 bulan. Nah, Yohanes Pembaptis ini memiliki satu tugas yang sangat khusus, the only one, nggak ada yang lain. Itu sebabnya saya beri judulnya Man of Destiny, sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum lahir sudah diberitahu apa yang menjadi destiny, kehendak Tuhan di dalam diri Yohanes Pembaptis. Coba kita membaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi saya berhenti dulu di ayat 16 ini ya. Dari zaman Salomo, di mana saudara sekalian bangsa Israel ini mengalami satu puncak kejayaan. Semua musuh-musuh takluk semua. Ya, Raja Salomo berhasil mempersatukan. Ada penafsir Alkitab berkata, wah Salomo ini melakukan satu pernikahan politik. Musuh-musuhnya saudara anak-anak perempuannya dijadikan istri semua. Sampai 700 istrinya 300 gundiknya. Tetapi di atas semuanya saudara apa yang membuat Salomo menjadi besar adalah Tuhan. Hikmat Tuhan. Tapi sayang sekali kalau kita membaca bagaimana di masa tuanya. Salomo menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istrinya yang banyak itu. Hikmat Tuhan tanpa disertai takut Tuhan, saudara bisa berujung kehancuran. Dan apa dampaknya bukan hanya terhadap Raja Salomo, tetapi saudara terhadap anak-anaknya dan keturunan selanjutnya. Itu sebabnya mengapa saudara peran orang tua sangat amat penting sekali. Saudara anak-anak yang masih muda belum menikah, jangan menikah hanya karena lapar di mata. Aduh cantik ya, seksi ya, ganteng ya, kaya ya, hati-hati. Anak dengan siapa saudara menikah menentukan destiny bukan hanya untuk hidupmu, tapi hidup keturunanmu, keturunan berikut-berikutnya. Dan saudara lihat
apa yang dilakukan oleh Salomo. Setelah kerajaan Salomo, saudara, Israel, bangsa Israel, kerajaannya terpecah menjadi dua. Israel utara dan selatan. Dan tidak pernah bersatu lagi, mereka terus-menerus dikalahkan. Ada yang bangkit, saudara, ada yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anaknya lagi ganti, menyembah lagi kepada dewa-dewa orang-orang kafir di sekelilingnya. Terus begitu sampai memasuki, saudara, masa perjanjian baru. Ketika bangsa Israel dikuasai, dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi saudara, itu masa kegelapan Tuhan, gak berbicara, itu panjang luar biasa. Jadi waktu Zakaria menerima lawatan dari Tuhan, malaikat Gabriel, bahwa istrinya yang mandul, yang sudah tua itu akan mendapatkan seorang anak. Dan anak itu dikatakan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Wah, dia pasti terkejut sekali. Karena itulah memang keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa yang sedang tinggal betul-betul di dalam kegelapan secara rohani. Dan Tuhan rasanya sedang tidak berbicara lagi kepada bangsa ini. Dan ayat 17 kita melihat, saudara, bagaimana bukan hanya membuat banyak orang Israel bertobat. Tapi dikatakan bahwa ia, yaitu Yohanes Pembaptis ini, akan berjalan mendahului Tuhan. Dia akan jalan dulu. Ya. Di ayat yang lain Yohanes Pembaptis berkata, seperti ketika seorang mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita ini. Ya, biasanya ada pengapitnya ya, atau kalau pernikahan ala barat biasanya mempelai pengantin wanitanya sudah ada di depan, mempelai laki-lakinya sudah di depan, betul sudah ya. Lalu mempelai wanitanya biasanya diantar sama siapa? Sama papanya, digandeng ya. Papanya menyerahkan nih kepada laki-laki. Habis itu saudara, walaupun dia papanya, mungkin dia yang bayar pesta juga, tapi boleh nggak terus berdiri di situ, saudara? Nggak boleh, minggir ya. Habis itu sudah waktunya mempelai laki-laki dan perempuan akan diberkati. Nah, kira-kira saudara, Yohanes Pembaptis itu menggambarkan dirinya seperti kayak pengapit, seperti pengiring. Waktu udah ketemu mempelai laki-laki dan perempuan, ya saya sebagai pengiringnya mundur. Ini saudara. Ya, sebagai seorang yang dikatakan mendahului Tuhan. Di dalam roh dan kuasa Elia. Wow. Nanti saudara lihat bagaimana kesamaan Yohanes Pembaptis dan Elia ini mirip sekali ya. Berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba kita kembali melihat kepada skrip ya, kepada slide. Bagaimana saudara Yohanes Pembaptis ini memang sudah dirancangkan Tuhan untuk boleh membuat banyak orang Israel bertobat. Berjalan mendahului Tuhan. Dia dulu yang akan jalan. Sebelum Tuhan datang, beda hanya 6 bulan. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di mana sudah dikatakan, tadi dikatakan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya yang laki-laki. Wow, krisis hidup rumah tangga rupanya udah dari dulu, saudara. Bagaimana anak laki-laki punya bapak nih secara fisik. Bahkan tidak jarang bapaknya di rumah. Tapi seperti nggak punya bapak. Kita sering melihat dalam kenyataan hidup ini. Bapak, saudara, pria-pria berpikir bahwa dia tugasnya adalah cari duit, kerja. Istrinya di rumah, ibu rumah tangga. Manak, masak, macak. Setelah beranak, masak, apa juga dandan lah ya. Supaya cantik terus di depan suaminya. Nah ini saudara, ini satu prinsip yang nggak betul. Itu sebabnya mengapa ada banyak bapak-bapak tidak punya hubungan yang baik dengan anak laki-lakinya. Bahkan kalau mau ngomong apa-apa, ngomongnya jalan pintas ke mamanya dulu. Tuh lu ngomongin anakmu, lu enaknya bukan anakmu juga. Jadi tidak punya satu komunikasi, relationship. Bagaimana saudara kalau bapaknya punya anak laki-laki? Sama.
Anak laki-laki tidak bisa melihat contoh satu figur bapak karena mungkin bukan hanya sering pergi, tapi walaupun di rumah, apalagi zaman sekarang, masing-masing sibuk dengan handphonenya ya, sibuk dengan satu main game, satu lihat YouTube, satu lihat TikTok, wah ya, tambah jauh lagi. Jadi saudara, untuk itulah Yohanes Pembaptis ini diutus. Membawa hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Sedih sekali. Bapak Ibu Saudara, masa sekarang kita juga sedang melihat seperti itu. Bagaimana anak laki-laki yang tidak punya figur bapak, anak perempuan juga enggak punya figur bapak. Akhirnya apa? Dunialah mencetak mereka menjadi figur-figur seperti siapa? Seperti dunia. Tidak seperti Bapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan menjadi teladan. Shema Yisrael dalam Ulangan pasal 6 memberikan perintah utama itu kepada pria-pria. Sebabnya saya berharap pria-pria yang belum menikah di sini, saudara harus sadar saudara itu pria. Amin, amin, yang belum nikah. Saudara pria ini, saudara dipersiapkan jadi pemimpin. Pemimpin itu bicara tanggung jawab. Saudara dipersiapkan untuk mengasihi istri, bukan istri-istri. Mengasihi istri dengan segenap hati. Bahkan menghormati istri sebagai bagian juga dari warisan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bahkan begitu pentingnya bagaimana seorang suami mengasihi istrinya sampai dikatakan jika kamu tidak menghormati istrimu, doamu bisa terhalang. Wah, ya. Jadi doanya pria-pria, bapak-bapak ini bisa terhalang jika saudara-saudara suami-suami ini tidak mengasihi istri dengan segenap hati. Nah, inilah tugas Yohanes Pembaptis, tidak mudah. Tetapi itu sudah dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya berkata bahwa peran orang tua yang rohani sangat menentukan? Sebab di dalam bagian kitab yang lain saya membaca orang tua rohani memang dipersiapkan saudara. Untuk bisa melahirkan, membesarkan anak-anak yang Tuhan sudah persiapkan untuk bisa dipakai dengan luar biasa. Contoh Musa. Musa dilahirkan oleh orang tua yang takut Tuhan. Dari mana saudara saya bisa mengatakan itu? Ibrani 11. Firman Tuhan berkata karena iman. Ya, maka Musa setelah lahir disembunyikan oleh orang tuanya. Orang tualah berperan. Orang tua yang punya iman. Orang tua yang punya takut akan Tuhan. Sehingga ketika melihat bayi Musa, Tuhan berbicara somehow kepada orang tuanya ini. Sehingga orang tuanya dengan iman melakukan satu tindakan yang berani menyembunyikan anaknya Musa. Sampai kurang lebih 3 bulan baru masukkan ke dalam keranjang. Dan lalu kemudian diapungkan di atas sungai Nil. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana peran orang tua Musa sangat menentukan. Karena apa? Ketika putri Firaun mengambil bayi itu dia bingung, ini bayi Yahudi tahu bayi Ibrani ini. Tapi siapa yang menyusui karena dia belum menikah. Nah, saat yang tepat kakak perempuan daripada Musa yang sudah menunggu di situ. Jadi saudara itu sebabnya saya berkata bahwa iman ini bukan cuma sekedar bondo nekat. Tapi ada perhitungan yang matang. Datanglah Miriam berkata, apakah Tuan Putri membutuhkan seorang inang penyusu? Oh iya, iya aja. Zaman dulu belum ada susu kaleng ya. Wah, siapa yang diantar? Ibunya Musa. Menyusui sampai besar, baru dikembalikan. Bapak Ibu, jangan pernah remehkan, abaikan pola asuh masa kecil. Saya sering kali sedih sudah melihat ada pernikahan pasangan muda kepingin punya anak. Setelah punya anak, pola asuhnya diserahkan sama siapa? Babysitter. Suami istri sibuk kerja, anaknya dititipin siapa? Nai-nai, apa ya? Opa, oma, emak, engkong, kakek, nenek, betul ya? Pikir apa? Masih kecil nih gak bisa apa-apa. Aduh salah besar. Ini adalah golden age. Masa emas. Kalau enggak kenapa saudara bayi Musa harus ada di pelukan ibu Musa.
Dia mendoakan, dia menyusui, ada bonding. Dan ketika anak ini mulai bisa bicara, orang tua Musa, papanya mengajari takut akan Tuhan. Terus menerus, berulang-ulang. Waktu kamu berbaring, berjalan, terus menerus. Waktu begitu besar, ya udah baru sekolah, kembaliin ke Mesir. Bapak Ibu, ini pola firman Tuhan. Kalau saudara mau melihat satu destiny, satu takdir, satu kehendak Tuhan yang luar biasa, dimulai from the family, dari keluarga, peran orang tua yang rohani. Saya ambil contoh yang lain, Samuel. Samuel lahir dari seorang ibu Hana yang mandul. Lahir dari satu nasar yang dalam ya, karena dia dilukai, disakiti, gak bisa punya anak sampai dia bernasar. Lahirlah Samuel. Dibawa saudara ke bait Allah, dititipkan kepada Imam Eli untuk dididik. Hidup takut Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Simson, dia juga dilahirkan oleh orang tua yang rohani. Sekarang sudah setelah kita melihat peran orang tua yang rohani, bagian kedua, man of destiny. Membutuhkan respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, tadi saya mengambil contoh yang ketiga, siapa saudara tadi? Simson. Simson betul-betul ditetapkan Tuhan loh. Tuhan berbicara, malaikat datang. Kamu akan punya anak, istrimu akan punya anak. Jangan dicukur rambutnya, dia akan menjadi nazirnya Allah. Jangan minum anggur atau bahkan buah anggurnya pun gak boleh. Tapi saudara lihat bagian yang kedua ini juga sangat penting. Respon terhadap panggilan Tuhan. Ketika Simson tidak sungguh-sungguh meresponi, dia gampang tergoda, nah dia akan membayar harga yang begitu mahal. Tidak menghancurkan panggilannya, tidak. Tetapi saudara membuat proses itu bertambah panjang. Sekarang mari kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Mari kita membaca dalam Injil Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar, badannya pasti ya. Tapi ini yang paling penting, makin kuat rohnya. Ada berapa banyak orang tua berpikir bahwa tugas saudara sebagai orang tua cuma besarin anak aja, sekolahin anak aja. Mau rohnya, agamanya apa, pilih aja dah sendiri-sendiri. Wah ini salah besar. Hidup di dunia tidak selama-lamanya. Hidup kekalah selama-lamanya. Amin. Tapi berapa banyak energi, tenaga, uang, perhatian yang orang tua berikan demi supaya ngedein anak, mendidik anak. Kalau orang Asia lebih lagi, ngawinin anak, ya, belikan rumah anak, siapin lagi kerjaannya. Waduh, orang tua Indonesia ini luar biasa. Habis disiapin semuanya, udah. Apalagi kalau warisannya udah dikasih semua. Janganlah sudah ya, nanti warisan udah mati aja. Sebab banyak juga udah kasih semua, pindah nama semua. Waduh, anaknya baik, sayang sama orang tua, mantunya. Nah, belum tentu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita udah lihat bagaimana orang tua invest so many. Invest begitu banyak. Tapi apakah anak bisa membalas? Saya ingin beritahu, belum tentu. Dan saudara gak usah berharap. Amin. Ya, berharap aja sama Tuhan. Jadi saudara lihat apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Saya yakin saudara dari sejak kecil ketika dia dilahirkan, papa mamanya sudah kasih tahu, nak, ya mungkin Yohanes tanya, mama, kenapa mama kok udah tua? Mungkin itu ya, kok lihat mama-mama yang lain kok masih kece-kece, masih piau liang, wah masih muda, mama kok wis tuwe. Oh mamanya cerita, nak, mama itu sama papa itu mestinya gak punya anak. Pasti cerita. Bahwa engkau memang sudah ditetapkan, engkau harus lahir. Engkau harus jaga dirimu baik-baik ya. Nanti begitu kamu besar sedikit, kamu udah gak boleh tinggal lagi di rumah mama. Nah ya, kenapa saudara? Sebab udah ditetapkan itu. Kamu bertambah besar, makin kuat rohnya. Karena dukungan, support saudara dari orang tuanya. Anak ini menjadi tahu siapa dirinya. Bapak Ibu ada anak-anak yang kurang ajar sama orang tua ya. Saudara mungkin harus cerita. Ya, bagaimana saudara sampai bisa melahirkan anak, membesarkan anak dengan cara yang luar biasa. Saya yakin sudah
Ada satu bonding yang luar biasa antara Yohanes Pembaptis dan kedua orang tuanya. Sehingga dikatakan makin bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan setelah itu saudara, Yohanes Pembaptis harus keluar dari rumah. Dia tinggal di padang gurun. Nggak ada siapa-siapa, nggak punya tetangga. Siapa mau tinggal di padang gurun? Ya, kecuali perempuan yang suka marah-marah katanya lebih baik tinggal di padang gurun. Saudara, nobody, nggak ada orang yang mau tinggal di padang gurun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis harus menjalani hidup pola askese. Apa itu pola askese? Inilah saudara pola hidup yang enggak bergaul dan enggak berkerumun dengan orang banyak. Dia harus tinggal di padang gurun sampai waktunya tiba. Baru dia boleh menampakkan diri kepada orang Israel. Cara hidupnya sangat berbeda dengan orang kota yang satu hari makan 3 kali, belum snacknya, belum coffee time, tea time, ya banyak banget, belum supper, belum waduh tengah malam. So kalau pergi ke Hong Kong jam 10 restoran rame. Kenapa? Orang makan lagi, lapar lagi. Jadi saudara bayangkan, pola ini nggak dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia berpuasa, dia berdoa, dia tidak makan roti, padahal itu makan makanan utama orang Yahudi. Dia juga tidak minum anggur. Makanannya apa saudara? Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah ini saudara. Nah, ada penafsir Alkitab berkata bahwa inilah makanan daripada Yohanes Pembaptis. Yaitu makan buah yang mirip seperti belalang. Kira-kira kalau sudah lihat buah ini mirip apa ini? Pete, langsung ini ya. Langsung lapar ini ya. Seperti petai Cina ya. Dalamnya ada seperti kacang-kacang. Menurut saudara kebiasaan orang Yahudi, ini kacang ini seperti edamame isinya ya, rasanya. Nah ada penafsir Alkitab berkata bahwa yang dimaksudkan belalang ini nih. Ya, dan dia makan dari madu hutan. Saya ambil contoh 2 Raja-Raja 1 ayat 8 itu. Waktu Yonatan melarikan diri bersama Saul dikejar sudah oleh musuh. Mereka lemes sekali lalu Yonatan makan madu hutan dan menjadi terang matanya menjadi kuat. Nah ini. Tetapi sudah apakah benar Yohanes Pembaptis makan ini? We don't know, sudah tanya saya juga nggak tahu. Tapi saya lebih condong bahwa Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh makan belalang. Belalang sungguhan, bukan belalang pohon model belalang. Kok bisa? Ya, belalang yang hidup di padang belantara. Dan madu hutan yang dia temui. Nah ini modelnya. Sudah mau hidup seperti Yohanes Pembaptis? Ya, udah nggak pakai baju biasa, pakai bajunya dari bulu unta. Oh karena hidupnya di padang gurun. Siapa yang binatang yang bisa di padang gurun? Unta. Kena panas bisa, kena dingin bisa. Jadi dia pakai bulu unta. Panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan karena dia di padang gurun. Pakai ikat pinggangnya dari kulit. Makanannya belalang. Saudara-saudara sekalian, belalang ini proteinnya sangat tinggi sekali. Kalau saudara pergi ke China, ke Bangkok, jual nih makanan belalang langsung dikunyah. Mereka goreng dulu. Ya. Tapi sudah waktu saya membaca tafsiran ini, saya berpikir apakah belalang ini termasuk binatang yang haram? Ternyata tidak. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini tidak melanggar peraturan makanan Yahudi yang harus kosher. Kosher itu halal. Ya, coba kita membaca Imamat pasal 11 ayat 22. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Apa saudara? Belalang-belalang menurut jenisnya. Yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya. Dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Jadi belalang tidak haram loh. Sementara kalau saudara makan babi, makan udang, kepiting, itu buat orang Yahudi tidak kosher. Itu justru haram itu.
Tapi firman Tuhan perjanjian baru berkata, yang menajiskan bukan yang masuk katanya, tapi yang keluar. Kita nggak bicara soal itu ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat bagaimana cara hidup lifestyle daripada Yohanes Pembaptis. Benar-benar saudara, itu adalah cara hidup yang memang Tuhan tetapkan kepada dia. Untuk dia bersembunyi, untuk dia tidak menampilkan diri sampai waktunya tiba 30 tahun. Berada di padang gurun. Saudara, kalau kita lihat cara Tuhan memakai seseorang itu, kita nggak bisa protes. Musa berada di padang gurun 40 tahun. Betul saudara ya? Sebelum dipakai oleh Tuhan. Elia, dia harus bersembunyi saudara di satu tempat yang di tepi sungai Kerit. Di masa kelaparan, kekeringan. Paulus sebelum dipakai Tuhan, dia harus pergi dulu ke Arab. 3 tahun, baca itu saudara. Enggak langsung dipakai Tuhan. Ada masa purification. Ada masa di mana seseorang dipisahkan. Saudara, kalau saya pakai bahasa saya, ada saat-saat di mana hamba-hamba Tuhan seperti diambil lagi oleh Tuhan untuk dimurnikan. Ya, kadang-kadang masa-masa itu sangat tidak enak sekali. Saya bisa membayangkan saudara Yohanes Pembaptis setiap hari bangun padang gurun. Siang hari ngapain? Nggak ada pemandangan, nggak ada mall. Apalagi handphone ya, nggak ada saudara. TV nggak ada, gelap terus. Apa saudara yang dia lakukan? Dia hanya membangun hubungan dengan Tuhan. 30 tahun. Sampai waktunya tiba, dia harus menyampaikan berita pertobatan. Ini sudah tujuannya ini. Tapi untuk sampai ke situ, Tuhan pisahkan dulu dengan dunia ini. Menyampaikan berita pertobatan. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 3. Inilah saudara suara yang diperdengarkan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini setelah dia tampil keluar dari padang gurun, dia banyak memiliki murid. Namun demikian dia tetap mengaku hanya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara, di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam dia menyampaikan saudara misi yang Tuhan ingin sampaikan. Dia enggak pikir apakah orang itu mau terima, mau enggak pikir. Itu sebabnya kalau saudara membaca Lukas 3 ayat 7. Bagaimana dia menegur orang-orang banyak itu dengan sangat keras sekali. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Saya bayangin, aplikasikan sama diri saya nih. Kalau jemaat jadi penuh sekali banyak. Lalu kemudian ada orang yang minta dibaptis. Masa saya bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Coba, ular berbudak itu ular piton lah, ular berbisa. Nggak kabur semua saudara. Pasti langsung viral, minggu depannya gereja pasti sepi. Wow, saya memikirkan ini satu pelayanan yang sangat sama sekali tidak mudah. Tapi apa urusannya pikir Yohanes Pembaptis, aku sudah biasa kok hidup di padang gurun, nobody, gak punya siapa-siapa. Aku hanya menunjukkan dan mengatakan yang sesungguhnya. Bahwa kamu ini loh orang-orang Farisi ahli Taurat, engkau cuma pingin dibaptis padahal hatimu penuh dengan bisa, penuh dengan racun. Kamu keturunan ular berludak. Wow, ngeri sekali ya. Ada berapa banyak gereja Tuhan sudah tidak lagi menyampaikan satu berita yang straightforward. Tidak lagi menyampaikan berita dosa. Tapi yang disampaikan adalah ice cream full gospel. Hanya berita Injil yang menyenangkan telinga, yang positif, pasti berhasil, pasti diberkati, pasti berlimpah, pasti disertai. Oke, di satu sisi itu janji Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada teguran, ada perintah, ada sanksi. Kita nggak boleh berat sebelah. Sama seperti mata uang dengan dua sisi. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita itu. Siapa yang tidak bertobat, siapa yang tidak menghasilkan buah pertobatan, dia akan ditebang,
dan dimasukkan ke dalam api. Ngeri banget. Bapak Ibu Saudara, seharusnya berita-berita seperti itu membuat kita takut berbuat dosa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Membawa berita pertobatan, menegur dosa-dosa, membawa berita pemulihan. Tetapi dia tidak lupa kepada misi yang paling utama. Dia dipanggil, yaitu meninggikan Tuhan Yesus. Ketika saudara-saudara sekalian dia memiliki banyak murid, orang banyak berharap dialah yang menjadi Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis tahu diri. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan ketika pada suatu hari Yesus lewat dia. Dialah yang akan menjadi Mesias. Dialah Tuhan. Aku hanya suara yang berseru-seru. Aku hanya menjadi pembuka jalan. Bahkan ketika Yesus minta dibaptis, dia berkata apa? Membuka tali kasutnya pun loh, aku tidak layak. Oh, saya membandingkan saudara dengan diri saya dan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana ketika mereka sudah berada di ujung popularitas. Orang mengeluh-mengeluhkan, orang memuji-muji, orang meninggikan, pengikutnya banyak. Wah, itu godaan yang sangat tidak mudah. Tapi Yohanes Pembaptis menolak jelas-jelas kalau saudara baca itu ya ayat-ayat itu. Aku bukan Mesias yang kalian tunggu. Biarlah aku semakin berkurang-kurang. Tapi dia, Yesus yang semakin bertambah-tambah. Amin saudara. Saya sedih saudara dengan pengajaran yang sepertinya mengunggulkan diri kita. Bahkan cenderung menyamakan kita ini Tuhan. Wow. Kembali saudara kepada the original message. Kembali saudara kepada pesan yang sesungguhnya. Mari kita melihat itu saudara ya. Di mana dikatakan bahwa dialah yang semakin bertambah-tambah. Kitalah yang semakin berkurang-kurang. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, lihat, aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki, dia sedang menunjukkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, mengapa seringkali keluarga ribut? Karena istri mau jadi seperti suami. Ambil keputusan. Betul ya? Begitu suaminya gak mengikuti, geger, ribut. Kamu gak ikut aku? Cerai. Nah ini. Berarti pingin jadi nomor satu. Kenapa gereja juga bisa hancur, bisa pecah? Karena ada yang mau jadi nomor satu. Masa cuma dia aja, saudara ingat bagaimana Miriam dan Harun juga pernah protes sama Musa. Emangnya cuma Musa ya yang bisa dengar suara Tuhan? Kami juga bisa. Lihat saudara, ketika orang ingin menjadi nomor satu. Setan, Lucifer. Dia gak mau cuma menyembah terus. Kapan aku disembah kok nyembah terus? Nah, dia dijatuhkan. Tapi lihat sudah Yohanes Pembaptis. Aku bukan Mesias. Ya, aku cuma pengutus saja. Lihat. Dikatakan sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu sudah penuh karena Yesus sudah datang. Ayat 30 ini penting sekali. Dialah yang harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Amin saudara. Amin. Apa aplikasinya ayat ini? Jadi kalau saudara tidak dianggap. Saudara diremehkan, dikecilkan. That's it. Aku harus makin kecil. It's okay.
Bu, ibu gak dianggap loh, gak dihormati. It's okay. Yesus yang harus makin besar, aku harus makin kecil. Amin, saudara. Yohanes Pembaptis memenuhi panggilannya. Tapi kita masuk bagian yang ketiga. Sehebat apapun Yohanes Pembaptis. Tadi dikatakan bahwa dia akan besar dan dipenuhi dengan roh dan kuasa Elia. Saya lihat hidupnya mirip. Elia hebat sekali menghadapi 450 nabi Baal. Wah, dia berdiri sudah, ya nggak takut. Yohanes Pembaptis menghadapi orang Farisi, orang ahli Taurat nggak takut. Tapi lihat bagian yang ketiga. Dia sempat bimbang. Tapi syukurlah dia setia sampai akhir. Saudara, bukan hanya orang Farisi dan ahli Taurat yang berani ditegur. Raja pun berani ditegur. Kalau sekarang kira-kira di Indonesia, wah ya orang yang paling tinggi berani ditegur nih karena nggak melakukan firman. Ya pasti tahu dah masuk mana dah. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Dia menegur Raja Herodes. Saya nggak baca lagi ya di Lukas 3, 19-20. Karena Raja Herodes mengambil istri dari saudaranya, adiknya. Ya, istrinya namanya Herodias diambil. Jadi Yohanes Pembaptis ini menegur. Kamu kok ngambil istri saudaramu? Nggak boleh itu, dosa itu. Wah, Herodesnya marah. Tapi nggak bisa apa-apa karena takut orang banyak. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Herodias. So hati-hati dengan makhluk yang namanya perempuan. Benar ya? Waduh, mama-mama kalau sudah ngamuk, sudah. Anjing pun dia menggonggong, saudara. Takut ini. Ya, bapak-bapak boleh jadi direktur, owner. Tapi kalau di rumah sama istrinya, waduh udah. Takluk. Ini Raja Herodes saja nggak berani sudah terhadap Yohanes Pembaptis. Ditegur, aduh nggak bisa apa-apa. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Herodias. Saudara-saudara sekalian, dalam satu kesempatan istimewa waktu Herodes ulang tahun. Ya, jadi bagi saudara yang menanyakan, Bu, kita orang Kristen boleh ulang tahun gak sih? Saya pernah ditanya sama pendeta. Kengangguran ya buat saya itu. Ya terserahlah mau diulang tahunin boleh enggak juga rapopo. Enggak menentukan kita masuk surga apa enggak. Enggak usah lah sudah tanya-tanya gitu. Ya Bu, soalnya di Alkitab yang ulang tahun itu Herodes. Waktu saya baca ini ya benar juga Herodes ulang tahun. Jadi apa hubungannya saudara ulang tahun emangnya niru Herodes? Enggak lah. Betul enggak saudara? Ulang tahun itu kita mengucap syukur aja lah sama Tuhan. Udah ditambahin usia 1 tahun. Bersyukur, it's okay. Nah, pada saat Herodes ini ulang tahun. Anaknya Herodias, Salome ini menari. Mungkin tariannya luar biasa, erotis. Wah bagus banget. Sampai Herodes panggil Salome ini. Waduh, aku sangat senang sekali tarianmu. Thank you ya. Kamu mau minta apa? Kado apa ini? Apa aja dah, bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan. Wah, itu omongannya raja, jadi tuh. Saudara anaknya Herodias mikir sebentar, apa ini ya? Oh dia datang sama mamanya, mama, aku ditawari permintaan apa aja. Herodias, dendamnya sudah sampai di sini nih. Jangan minta yang lain, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian jangan main-main sama perempuan. Elia pernah depresi dan minta mati gara-gara siapa sudah? Perempuan. Isabel, betul nggak? 450 nabi Baal, dukun-dukun paranormal, tukang nyantet, nggak takut semua. Satu Isabel, dia takut. Raja Salomo, wah hebat sekali. Tapi di hadapan istri-istrinya, dia dipengaruhi juga. Makanya di sini pria-pria yang belum beristri ya, cari istri itu buka mata lebar-lebar, buka hati lebar-lebar. Ada banyak cuma buka mata aja sama buka kantong. Wah, buka hati, bawa dalam doa sungguh-sungguh.
Wanita-wanita sama juga. Cari saudara suami di mana saudara mau menundukkan diri. Karena kalau udah jadi suami saudara nggak bisa lari. Harus menundukkan diri. Kembali saudara kita lihat Yohanes Pembaptis. Gara-gara Herodiaslah perempuan. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah disinilah saudara. Kita melihat sisi Yohanes Pembaptis. Sisi manusia. Yang sama sekali tidak sempurna. Dia sempat meragukan apakah Yesus itu Mesias. Coba kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat 19. Yohanes memanggil 2 orang dari antaranya, yaitu dari antara muridnya. Dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Coba. Ini pertanyaan dari seorang pemimpin. Dari seorang luar biasa, menjalankan hidup askese, bertapa, ya, berdoa, bersemedi istilahnya ya, berpuasa, nggak makan roti, makanannya tiap hari cuma belalang sama madu hutan, nggak ada yang lain, pakai baju cuma satu, bulu unta, pakai. Sekarang saudara menghadapi penjara yang mungkin dia dikasih makan dan yang lain-lain, kok bisa? Dia berkata, apakah aku harus menantikan seorang lain? Buat saya, perkataan ini mirip dengan apa yang dilakukan Simon Petrus. Aku tidak kenal engkau. Apa aku harus tunggu yang lain? Tapi saudara, saya bersyukur dengan ayat ini. Menunjukkan saudara Yohanes Pembaptis maupun Elia, saudara, dia pernah depresi sampai berkata, Tuhan aku enggak tahan, aku mati aja. Pemimpin sekali bermusa waktu menghadapi tuntutan orang Israel minta daging, dia pun bilang, Pak aku mati aja. Yesus pun berkata, aduh ketakutan sampai mau mati rasanya. Bapak Ibu, ayat-ayat seperti ini ada di dalam Alkitab. Untuk sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara bisa melihat mereka orang-orang yang hebat-hebat itu. Sama lemahnya dengan saudara dan saya. Yang bisa ragu, bisa kecewa, bisa sedih, bisa putus asa, bisa kehilangan arah. Ketika kita menyadari ini, saudara-saudara sekalian, kita menjadi berhati-hati untuk tidak menghakimi orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan seringkali juga bertanya, kok bisa ya? Ada hamba Tuhan yang sudah mengenal Tuhan begitu rupa. Waduh, kok alami kejatuhan kayak begitu? Atau bunuh diri, ada loh saudara. Udah menggembalakan gereja, melayani orang-orang stres, depresi. Loh dia sendiri bunuh diri, aduh gimana sih? Atau dia kemudian sudah menyangkali imannya. Udah ciptakan lagu Kristen yang luar biasa viral sedunia menyanyikan orang-orang Kristen. Gereja-gereja menyanyikan lagunya. Lalu tiba-tiba dia muncul dan berkata, aku sudah tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. What? Bapak Ibu. Ada pergumulan-pergumulan yang begitu dalam. Sama seperti ketika Yohanes Pembaptis alami ini. Di tengah kesunyian penjara. Dia sendirian. Kan mestinya udah biasa ya sendiri di padang gurun. Tapi ini saya tidak tahu mungkin di sisi yang sangat lemah sekali. Mungkin di dalam diri Yohanes Pembaptis dia berpikir. Saya sudah bayar harga. Saya udah berpuasa, merendahkan diri, saya menjauhkan diri dari keramaian. Sekarang Yesus sudah datang, seharusnya paling tidak aku menjadi partner dia dalam pelayanan. Dialah nomor 1, bertambah-tambah aku di belakangnya, enggak apa-apa. Tapi kenapa saya harus dipenjara? Kenapa saya harus dihukum mati? Apa salahku? Apa kekuranganku? Apa dosaku? No answer. Bapak Ibu, this is Christianity. Kekristenan. Saudara, tidak semua pertanyaan-pertanyaan kita bisa dijawab. Why?
Saya harus dengan jujur bertanya kalau ada ibu yang bertanya, kenapa Bu dia harus sakit kayak gitu, dosanya apa? I don't know. Nggak tahu. Kenapa dia harus mengalami seperti itu? Sama Yohanes Pembaptis berkata, kenapa? Kenapa aku harus di dalam? Apakah aku harus menunggu Mesias yang lain? Apa jawab Yesus? Coba kita lihat. Lukas 7 ayat 22. Yesus menjawab murid-muridnya ya. Pergilah. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23. Ini yang menjadi rema buat saya dan saya berharap buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca di atas Lukas pasal 7. Yesus baru saja membangkitkan anak janda di Nain yang mati dibangkitkan. Yesus hanya kasih tahu. Pertanyaan apakah kami harus menunggu lagi Mesias yang lain? Dia kasih tahu aja. Sudah membangkitkan orang mati, orang kusta tahir, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah. Orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada di antara sudah pernah kecewa, it's okay. Tapi jangan larut dalam kekecewaan. Yohanes Pembaptis pernah kecewa, Elia juga, banyaklah. Tetapi sudah sekalian, jangan terpuruk terus di situ. Yohanes mati saudara sebagai martir. Sekalipun dia sempat bimbang, dia setia sampai pada akhirnya. Dia dipenggal kepalanya atas permintaan Herodias melalui anak perempuan Herodias. Bapak Ibu, Alkitab berbicara dengan jujur. Apa adanya. Orang-orang yang melayani Tuhan saudara pikir adalah orang-orang yang very strong, super strong? No. Ketika saya membaca peristiwa ini saya berkata, aduh Tuhan. Syukur Alkitab menunjukkan dengan jujur. Kita memiliki Tuhan yang sama. Ada saat ketika kita jatuh terpuruk, rasa kita gak punya siapa-siapa. Where are you? God. Tuhan kok di mana sih? Kenapa sih aku harus ngalamin ini? Kenapa sih dia begitu? Kenapa? Stop complaining. Berhenti mengeluh, berhenti bertanya. Jalani aja. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis. Dia menerima. Di tengah segala ketidakmengertiannya. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah datang. Dia harus mundur. Bukan cuma mundur, mati di penjara, dipenggal kepalanya. Aduh gak enak banget sih hidupnya. Tapi itu tugasnya. Man of destiny. Apa destiny Tuhan bagi saudara dan saya? Mari kita jalani, mari kita responi. Kita gak usah minta, aku minta ini, minta. Gak usah. Kita jalani aja sambil percaya. Rencana dan kehendak Tuhan yang termulia, terbaik atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri, kami bukan hanya menundukkan kepala kami. Tapi seluruh hidup dan hati kami, pikiran kami. Kami taklukkan kepada otoritas yang tertinggi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Raja kami, Juru Selamat kami. Kami menundukkan diri kami kepada firman Tuhan, firman yang hidup. Kami tidak bimbang, kami tidak menjadi kecewa. Kami mau menjadi orang yang berbahagia karena tidak menolak Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara datang, mungkin sedang meraba-raba. Mungkin ada bagian dalam hidup saudara tidak puas,
tidak puas dengan orang tua, tidak puas dengan keadaan, tidak puas kenapa saya harus sakit, saya kenapa harus bangkrut, kenapa saya harus mengalami kehancuran rumah tangga, kenapa, berhenti bertanya. Tapi mari buka hati kita. Mari kita resapi apa yang Yesus katakan. Berbahagialah ketika engkau tidak kecewa dan menolak aku. Mari berapa banyak Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan ini aku. Aku mau setia sampai akhir. Mari angkat tangan kanan saudara dan mari bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Biarkan ini menjadi Yesusku, doa jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari sekali lagi naikkan ini sebagai doa. Ini aku Tuhan. Engkau bisa bertindak semaumu, sekehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu. Jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu, bencana yang sempurna seperti-Mu, Yesus. Bencana yang sempurna seperti-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Mari ambil waktu saudara untuk sungguh datang kepada Tuhan. Mari buka hati saudara lebar-lebar. Mari jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi di belakang. Percayalah bahwa itu membawa kebaikan. Membawa satu pelajaran, membawa satu pengalaman. Walaupun kau harus membayarnya mahal sekali. Percayalah, Dia sedang menantikan saudara untuk bangkit. Untuk berlari kepada panggilan yang ajaib. Untuk kita setia kepada destiny, kepada kehendak Tuhan. Kepada satu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman yang kami sudah terima pada siang ini. Biarlah kami boleh membuka hidup kami. Lembaran yang lama kami boleh tutup. Kami boleh serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Menjalani satu kehidupan. Berlari-lari kepada panggilan yang ajaib. Terima kasih hamba berdoa untuk para orang tua. Berapa banyak orang tua sudah ingin berdoa untuk anak-anaknya boleh menjadi men and woman of destiny. Mari angkat tangan saudara para orang tua. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk para orang tua yang mengangkat tangan. Baik mereka yang masih punya anak yang masih kecil, remaja atau sudah dewasa. Tuhan biarlah para orang tua yang menyerahkan anak-anaknya ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhanlah yang boleh mengarahkan jalan hidup anak-anak mereka. Satu demi satu. Berikan kami sebagai orang tua hidup takut Tuhan. Mementingkan perkara-perkara yang rohani lebih daripada yang di dunia ini. Terima kasih Engkau memberikan hikmat, strategi yang tepat. Penuhi dengan kasih Tuhan. Untuk boleh mereka mendidik anak-anak dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara. Hamba juga berdoa untuk anak-anak muda yang belum memiliki pasangan hidup. Aku berdoa dari tempat ini. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, yang terbaik, yang takut Tuhan. Untuk membawa mereka mencapai destiny dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami rindu membawa persembahan syukur yang terbaik. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code, bisa juga mentransferkan langsung ke nomor rekening gereja Happy Family Center Kota, dan khusus yang bergabung secara onsite bisa melalui ampel persembahan yang dijalankan oleh rekan pelayan kita, atau juga memasukkan ke dalam kotak persembahan di depan lift lantai 10 dan lantai 1. Selamat memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan sama-sama menyaksikan HFC News untuk sepekan ke depan. Kelahiran Yesus Kristus menjadi bukti cinta kasih-Nya pada kita, karena Ia lahir dan datang ke dunia untuk menebus dosa Anda dan saya. Shalom jemaat Tuhan, setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, selanjutnya kembali hadir informasi kegiatan Gereja HFC Kota untuk sepekan mendatang. Jemaat Tuhan, doa pagi membangunkan fajar diadakan dari hari Senin hingga Sabtu jam 4:25 pagi. Sementara itu, menara doa diadakan dari hari Selasa hingga Jumat mulai jam 12 siang. Jemaat Tuhan, Family Cell diliburkan dan kembali di bulan Januari 2023. Begitu juga dengan ibadah Youth Pro X. Ibadah Youth Pro X diliburkan dan kembali aktif di bulan Januari 2023. Jemaat Tuhan, ikuti ibadah malam Natal 24 Desember 2022, jam 4:30 sore dan jam 6:30 malam. Keesokan harinya ibadah Sunday Service bersama dengan ibadah Natal di gedung JHS lantai 10 jam 7, jam 9 dan jam 11:30. Ibadah Natal disertai ibadah anak. Untuk informasi tambahan, kita simak yang berikut ini. Waktu kita ajar anak-anak dan anak-anak mau tetap tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman, tinggal dalam kasih Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan melimpah. Amazing! Merry Christmas, ladies. Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hari ini biarlah di hari kita
kita memperingati Natal, Tuhan mau menjadikan setiap kita, para wanita, para istri, para ibu, termasuk yang sudah memiliki cucu, menjadi ambasador, duta besarnya Tuhan di tengah dunia dan di tengah keluarga ini. Jingle bells, oh what fun in a one-horse open sleigh. Jingle bells, oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Jemaat Tuhan, dapatkan warta terbaru dengan beragam artikel, suara gembala, kesaksian, updates, English devotion, dan informasi lainnya. Bukan hanya sebuah acara yang kita rayakan setiap tahun, Natal sejatinya mengingatkan kita kelahiran dan kehadiran Kristus ke dunia sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan marilah setiap kita yang telah menerima penebusan dan karya keselamatannya menjadi duta kerajaan Tuhan untuk menceritakan kisah dan memberitakan kasih-Nya bagi orang yang belum mengenalnya. Saya Jim Lesmana, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya, tanggal 24 Desember kita akan merayakan malam Natal. Jamnya Saudara tolong perhatikan, jam 16.30 dan jam 18.30 ya. Jadi bukan jam 5, jam setengah 7, Saudara akan disertai candlelight dan Iwan Ang akan menjadi bintang tamu bagi kita. Dan tanggal 25-nya ibadah 3 kali, tolong perhatikan yang jam 11 menjadi jam 11.30. Ya, karena acaranya full Saudara, ada firman, ada drama, disertai choir, semuanya ya menjadi kolaborasi. Silakan Saudara bisa hadir, bawa teman-teman, ajak keluarga yang sudah lama tidak hadir. Hari ini mungkin ada pemberitahuan jalan-jalan banyak yang ditutup ya, tapi nyatanya bisa kok ya. Jadi Saudara silahkan jam 7, jam 9, dan jam 11.30 ya. Dan doa pagi tetap jalan Saudara via Zoom, via YouTube jam 4.25. Oh ya, tanggal 25-nya jam 3 akan digabung ibadah perayaan Natal Diakonia di tempat ini. Sebelum pulang silakan Saudara bisa beli souvenir, kaosnya Happy Family Center. Ada kaos kuning, hijau ya, dan ada kaos God's Ambassador 4 warna. Silakan sudah bisa mendapatkan di belakangnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu tinggi, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan setiap kebenaran firman. Biar setiap kami boleh pulang dan percaya bahwa kami adalah men and women of destiny. Kami adalah pria, wanita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk kami boleh percaya, diselamatkan. Untuk kami boleh dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengumpulkan kami kembali Sabtu yang akan datang dalam ibadah malam Natal. Dan hari Minggu tanggal 25 Desember. Kami mau berkumpul bersama keluarga kami, rekan-rekan sahabat kami. Merayakan Natal di tempat ini. Berapa banyak saudara yang sakit atau ada keluarga yang sakit yang ingin didoakan? Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Apakah mereka secara pribadi yang sakit? Atau mendoakan adik yang sakit, kakak, orang tua, suami, istri, ataupun teman sahabat. Hamba berdoa dari tempat ini saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit secara jiwa. Tuhan biar mereka juga boleh dibalut. Luka-luka mereka boleh disembuhkan. Mereka yang sedang sakit secara rohani Tuhan. Bawa tarik mereka kembali. Datang di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa. Boleh sungguh memperluas pekerjaan Tuhan. Melalui gereja HFC Kota. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan. Kita mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata. Amin. Happy Sunday. God bless you all.